malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Mungkin untuk malam ini kita sambil pemantapan materi ya, Bu Dewi. Untuk pemantapan materi untuk kita besok ada TO ya. Ya, tryout akbar di bimbel kita di rumah guru. Jadi Bapak Ibu sudah harus persiapan mengerjakan besok ya Bu Susi ya. Iya, kita akan mencoba sejauh mana hasil dari belajar kita ya, Ibu Bapak semua. Nanti kita akan mencobanya besok. Nanti kita akan melihat nih, sudah mencapai, kalau di sekolah apa nih KKM ya? Iya, jadi passing grade-nya. Passing grade, ya. Iya. Malam ini kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk pada materi, saya langsung berikan saja. Ada Bu Dewi, dipersilahkan. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung aja kita mulai untuk belajar hari ini bagi retaker UP angkatan 4 dan angkatan yang lain. Semoga nanti ujian retakernya insya Allah bulan Juli itu bareng dengan angkatan 1 PPG yang tahun 2022 itu ya retakernya. Jadi semoga lancar nanti. Besok yang ikut tryout Bapak Ibu, ada yang ikut tryout ya besok? Ya Bu, ikut Bu. Ya Bu, ikut Bu. Jadi besok itu mengerjakan tryoutnya 1 hari. Jadi diberi waktu jam 7 pagi sampai jam 24. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya pagi belum bisa ngerjakan, silahkan kerjakan sewaktu luang Bapak Ibu. Jadi sekali buka tapi harus sudah selesai ya. Jadi digarap sampai selesai dikerjakannya, nggak boleh nyicil. Misalnya pas kita buka, oh ini kok saya tinggal dulu ada acara gitu, itu nggak bisa tersimpan. Jadi harus sekali buka langsung kerjakan 120 soal. Pilih saja waktu yang mana Bapak Ibu ada waktu senggang gitu, karena waktunya sampai malam pengumpulannya. Gitu ya besok. Ya. Mungkin Bu Dewi diharapkan agar dapat mengatur waktu juga ya Pak. 3 jam misalkan ya Ibu ya. Teman-teman semua supaya misalkan disesuaikan dengan waktu ujian juga ya. Supaya mengukur kita ya, mengukur kemampuan kita, pemahaman kita sejauh mana nih. Misalkan sudah 3 jam harus sudah selesai gitu. Iya, benar. Coba gitu ya. Itu 120 soal itu untuk berapa jam ya Bu Susi? Waktu kita itu ujian berapa, 3 jam ya? 3 jam. 3 jam ya? Iya. 3 jam. Mudah-mudahan kan 2 jam juga sudah. Tapi kayaknya anak bimbel rumah guru 1 jam dah. Oh 1 jam enak ya. Kayaknya. Udah pada keren. Cepet ya Bu Tiwi yang ngerjakannya 1 jam ya. Iya. Jadi Bapak Ibu besok itu kesempatan untuk mengukur kemampuan kita dari segi waktu, dari manajemen penguasaan materi, penentuan kunci kunci pertanyaan ya. Kemudian ada kita juga bisa mengukur sejauh mana kita bisa menghandle diri sendiri agar saat UP sikonnya bisa sudah disesuaikan gitu ya, berlatihnya besok. Ya, saya langsung share materi ya, Bapak Ibu ya. Kali ya.
Gandengan. Bu, tulisannya. Apa sudah terlihat? Udah. Sudah, Bu. Bu. Belum, Bu. Udah. Ini tulisannya warna apa, Ibu? Hitam. Hitam itu. Ya. Ini warna apa? Merah. Merah. Ya, berarti udah jelas ini ya. Berarti saya udah muncul ya. Udah, Bu. Ya. Bu Ella, Bu Ella dari mana? Bu Ella Suhaila. Ya, baik, saya mulai ya. Saya bacakan nomor 1, kita langsung pada soal. Nanti jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan Bapak Ibu diskusi bersama menentukan manakah pilihan yang paling tepat. Saya bacakan ya nomor 1. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Nah, ini kasusnya. Beberapa siswa belum selesai mengumpulkan tugas pada waktu yang telah diberikan. Jadi di situ ada waktu yang sudah kita sepakati bersama, ya kan? Nah, siswa itu beralasan karena banyak tugas dari mata pelajaran lain. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Orang nggak ada PR alasannya kayak tugas itu. Bu. Oke kali, Bu. D, Bu. A. D, Bu. C, Bu. D, Bu. Nah, ini kan berkaitan dengan tata tertib, Ibu, tata tertib di kelas. Waktu. Ya kan? C, Bu, memberikan D, toleransi waktu agar sesuai. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi. Nah, kalau misalnya memberikan toleransi, gimana? Kalau memberikan toleransi, kira-kira siswa yang lain, karena ini bukan semua siswa, ini kan hanya sebagian. Ada beberapa katanya. Bagi siswa yang sudah kumpul, Bu. Ini bawa tak ini. Ya, jadi kan sebagai guru kan kita harus tegas gitu. Iya, Bu. D, Bu. Ibu. Jadi yang paling tepat itu yang D. Lagi, ya, Bu. D. Ya. Jadi beberapa siswa itu kita minta tugasnya, tetap kita minta. Mana tugasnya, Nana? Lalu karena nanti efeknya untuk semua siswa satu kelas. Jadi mereka setelah kita beri contoh seperti itu, berarti peraturan itu memang benar-benar dilaksanakan oleh guru dan seluruh siswa. Meskipun nantinya Bapak Ibu boleh memberi toleransi, tapi langkah pertamanya yaitu harus tetap meminta tugas, baru diberi fasilitas berdiskusi. Misalnya, Bapak Ibu memilih A, memberi fasilitas untuk berdiskusi. Nah, ini adalah langkah setelah meminta tugas sesuai peraturan itu, gitu kan? Jadi kita sebagai guru jangan memberi toleransi dulu, tapi tetap melaksanakan tata tertib. Baru setelah itu
entah guru memberi fasilitas berdiskusi, entah itu memberi toleransi. Yang penting langkah pertamanya meminta dulu tugasnya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar sekali, Bu. Ya, Harus tegas dulu. iya benar, karena ini hanya beberapa ya. Beberapa yang melanggar gitu kan. Pak Ilmi kok jawabannya yang A, Bu? Kenapa? Saya masih ingat Pak Ilmi itu Loh, kan seingat saya Pak Ilmi memberikan jawabnya fasilitas begitu. B loh. Betul, betul. Pak Ilmi kemarin Ah, yang memberi Dia jawabannya, Bu. Iya, sebenarnya yang A, B, kemudian C, D, E itu kan semua benar ya Bu ya. Sebenarnya benar. Iya, Ini benar. pengalaman yang kita lakukan di sekolah. Benar nggak? Semua ini kita lakukan nggak Bu? Kalau ada yang belum mengerjakan, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau sebenarnya seperti itu, Iya, kita memang. pasti kasih toleransi. Iya, benar. Mendorong Tapi yang siswa. paling tepat jawabannya pasti D, Bu. Iya, Iya benar. deh, Ibu. Bu. Tetap Iya. minta tugas. Memang kalau Harusnya pedagogik, begitu. ya pedagogik memang seperti itu Bu. Dari A sampai E itu adalah hal-hal yang kita lakukan di sekolah. Nah, kalau menurut Iya, saya dan ibu-ibu itu nantinya karena ini pengalaman mengajar ya Ibu. Kalau nanti pertanyaan di sini apa yang harus kita lakukan pertama kali. Nah, lagian ini pertanyaannya umum seandainya sebagai guru. Berarti menurut saya yang dilakukan pertama kali begitu Ibu. Ya kan? Meskipun semua A, B, C, D, E ini benar, kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu nantinya sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Apa yang dimau oleh si pembuat soal yang dilakukan guru. Tapi kita kan harus mencari jawaban atau solusi yang harusnya dilakukan pertama kali karena ini mencakup peraturan yang sudah diberikan karena ada tenggang waktu gitu kan. Nah, nantinya kalau misalnya Ibu itu yang A benar, yang B benar, ya memang semua benar, tapi saat ini yang kita prioritaskan apa yang harus kita lakukan pertama kali berkaitan dengan peraturan tata tertib yang telah disepakati gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini meskipun ada perbedaan pendapat enggak apa-apa. Nanti kembalikan Bapak Ibu sendiri ke individu masing-masing. Silahkan Bapak Ibu menyikapinya gimana karena memang kalau pedagogi itu kan semua benar jawabannya, hanya kita yang paling tepat gitu sesuai hati nurani kita gitu kan ya. Dan juga memang harus melihat sisi profesional kita. Saya kemarin membahas pedagogik juga tidak boleh mengedepankan emosi atau perasaan sebagai guru. Ya kan, misalnya ada anak yang terlambat, ada kan soal yang soal tentang siswa terlambat. Nah, kemudian dia tidak mau yang berdiri di depan masuk, kelas. ya, berdiri di depan kelas gitu ya. Nah, apa yang dilakukan guru gitu kan. Nah, harusnya kalau saya sebagai guru di sekolah, saya juga tidak tega menyuruh murid saya membiarkannya masuk. Dibiarkan aja masuk gitu ya, Bu Halmiah ya. Dibiarkan masuk. Tapi di situ kan ada peraturan yang memang harus dipatuhi guru. Ya sudah, biarkan dulu dia berdiri di depan kelas. Gitu. Ada soal kemarin yang sempat saya baca, Bu, yang masalahnya yang murid sama orang tuanya kebetulan juga guru di tempat itu. Nah, itu kemarin sempat bingung. Oh, yang tetangga ya, Bu? Tetangga ya? Enggak, ibunya guru juga di tempat itu. Oh ya? Iya, pas tugas piket. Sama orang tua. Orang tua kan guru itu terlambat ya, Bu. Iya, itu kan sempat bingung juga jawabnya yang mana, Bu. Iya, benar Ibu. Ya, memang kan itu semua benar yang pernah kita lakukan di sekolah memang seperti itu. Kadang memberi toleransi, kadang langsung menyuruhnya duduk. Mohon bantuannya Bu, itu soalnya di-share di grup nggih. Ya, Harus sudah, Pak. mengikuti peraturan sekolah. Iya. Pak Kanapi, saya share di grup apa tadi? Oh, di Retaker Al Muslim sebentar ya, Pak. Oh, kok enggak ada Bu ya di Iya. Belum ada ya, Bu. Belum ada, Bu, yang kemarin kita ikut mendaftar itu loh belum ada soalnya. Bisa di-share di grup Retaker Nasional ya.
Oh iya Bu. Di Retaker 3 Ibu, Retaker 3 PPG. Retaker 3. Ya, Coba. di WA. Nanti kalau di Telegram biar Bu Tiwi yang Kemarin aku di Telegram kan aku kan enggak ikut di Telegram, Bu. Ya, kadang ketinggalan. ya nggak apa-apa Pak, dipelajari sendiri Pak ya. Aku enggak ikut grup WA ya Bu. Oh iya Pak, nanti saya share soal-soal itu di Telegram juga di Retaker Nasional. Kemudian ada grup WA Retaker 3 PPG gitu ada. Nanti saya share ya. Itu di-share kapan, Bu? Kok enggak ada? Sekarang, sudah Pak. Oh, Bukan, ini tadi. PKN kemarin, Bu. Ini malah yang ada PKN kemarin, Bu. Yang di Telegram udah, Pak. Yang di Telegram Oh, saya katanya nggak ikut ini. Telegram, Bu. Ayo silahkan join Telegramnya. Telegram. Tiga, Bu. Ya, di Retaker 3 ya. Saya belum masuk, Bu. Boleh dimasukin nggak, Bu? Oh iya Bu, ini Bu baru masuk, Bu, baru masuk. iya. Bu. Mungkin jaringan. Iya, itu Bu siapa? Nanti Oke, makasih, WA Bu. saya saja ya Bu, nanti saya masukkan. Ibu Heni, Bu. Ya Bu Dewi. Belum ikut yang Retaker 3 saya Bu. Iya, Saya Bu. juga Bu. Dewi. Ya, saya belum ikut, Bu, di grup WA Retaker 3-nya. Di grup WA saya belum ikut Bu. Kok banyak Kok banyak yang belum ya? Saya pikir di Retaker Nasional. Nulis di itu Join aja. Telegram aja Bapak Ibu. Bisa Yang saling share ya. Lanjut, Bisa saling share. Misalnya temannya ada yang di Retaker 3, kemudian dia juga harus berbagi di Retaker Nasional. Tapi Retaker Nasional itu sudah mencakup Retaker 3 karena semua anggota Retaker 3 sudah ada di Telegram Retaker Nasional gitu Pak, Bu. Ya ada, insya Allah nanti ada. Siap. Karena ada linknya juga sudah di-share kalau mau masuk Iya, di iya, benar. Telegram. Lanjut, Bu, lanjut. Ya. Bu Cici Novita Rayani. Ya Bu, saya hadir. Nomor 2 ya Bu. Iya. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan A. Rata-rata nilai rapot saja, B. Kepribadian dan nilai rapot, C. Nilai rapot dan capaian prestasi non-akademik, D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai raport, E. Prestasi akademik dan non-akademik. Ya. Bu. Kalau saya E ya Bu. Saya Bu. Prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik dan non-akademik. Iya. Kalau non-akademik meliputi apa? Biasanya Kurikuler mungkin Bu. ya prestasi seperti mengikuti kegiatan olahraga, seni. Benar, Ibu, non-akademik dan Seni nari. ya benar. seni Ini tari. kuncinya tugas wali kelas, ya kan? Tugas wali kelas setiap Bukannya kenaikan B ya, Bu? kelas Kalau menentukan. saya B, Bu. Ya, terbaik ya Ibu, terbaik. Nah, Ya. kira-kira sesuai pengalaman kita mengajar selama ini, kalau nilai rapot di situ ada prestasi akademik dan non akademik memang ada Ibu. Tapi di situ apakah ada nilai sikap di situ? Oh iya. Nggak ada kayaknya Bu. Yang ada sikap itu kepribadian. Enggak ada Bu. Oke, Akademik kalau dan gitu akademik, tapi dia nakal. Saya brand kepribadian. B aja Bu. Ya. Berarti Jadi kalau B. benar-benar B. nilai. Iya, misalnya logikanya Ibu, prestasi akademik bagus, kemudian non akademik bagus. Apakah guru tidak mempertimbangkan hal lain yang dari kepribadian siswa setiap harinya? Itu kan juga masuk di penilaian sikap. Pastinya Ya, kan betul, Bu. Bapak Ya, Ibu guru punya penilaian jurnal penilaian sikap. Nah,
Jurnal penilaian sikap itu termasuk penilaian yang otentik juga, Bapak Ibu, termasuk di dalam jurnal penilaian sikap sehari-hari pada siswa. Nah, penilaian sikap itu dirangkum pada kepribadian. Iya. Dan nilai raport. Iya. Karena nilai raport ini, Ibu, sudah mencakup prestasi akademik dan non-akademik. Ya. Ya, Bu. Gimana? Menurut Bapak Ibu gimana pendapat saya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Setuju. Ya, gitu ya. Jadi kalau nilai raport sudah mencakup prestasi akademik dan non-akademik. Tapi kalau kita memilih yang E, akademik dan non-akademik, tidak ada di situ nilai kepribadian dan jurnal yang dipertimbangkan oleh guru. Gitu. Tapi kalau kita memilih yang B, seperti itu penjelasan saya tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang E itu bisa juga anaknya nakal ya Bu. Ya, bisa juga seperti itu, Bu, karena prestasi akademik dan non-akademik tidak mencakup pertimbangan kepribadian. Itu kan non-akademik kan berkaitan dengan hal-hal lain, kegiatan di luar prestasi siswa secara formal, misalnya di ekskul atau apa ya, di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Bu. Udah, Bu. Lanjut. Ya, siapa ya berisik? Baik, saya bacakan nomor 3. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas kebersihan kelas sendiri. Nah, yang bersangkutan mengadu. Dia merasa dia hanya melaksanakan piket sendiri katanya. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Nah, curhatan, aduan nih, salah seorang siswa. Sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sikap guru. Apa yang harus kita lakukan terhadap aduan anak tersebut? Karena ada yang mengadu. Yang A, memberikan hukuman pada seluruh anggota piket. Memberi hukuman nih. Katanya memberi hukuman pada seluruh. Kemudian guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa. Yang C, memberi teguran kepada siswa yang tidak mau piket. Yang D, merekomendasikan guru BK melalui konseling. Yang E, memfasilitasi pertemuan. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya hal-hal seperti ini, kita harus melakukan apa yang perlu kita dahulukan. Yang perlu kita prioritaskan pertama kali untuk menanggapi aduan itu. Memfasilitasi, Bu. Ya, benar ya. Bertemu dan bermusyawarah bersama, Bu. Evaluasi. B, Bu. B. Guru melakukan evaluasi. Bukan gurunya, Bu. Evaluasi keterlibatan. Kita lihat kata kunci. Kata kuncinya apa? Siswa mengadu. Nah, ada salah satu siswa mengadu, ya kan? Satu siswa itu mengadu, Bu Guru, saya ngerjakan, saya bersih-bersih sendirian, Bu Guru. Nah, kira-kira yang dilakukan pertama kali apa? Kalau saya masih ingat kalau Ibu memfasilitasi. Iya. Kalau kata Pak Ilmi waktu itu mengevaluasi, Bu. Soalnya yang ditekankan kan tindakan gurunya, Bu. Tindakan guru untuk kalau saya ingat Pak masalah Ilmi itu. malah yang itu. Pak Ilmi saya Bu pernah bilang itu memfasilitasi. Bu, kata Pak Ilmi dulu Bersama-bersama. Evaluasi ya kan? Kalau ada yang mengadu gitu kan berarti sebagai guru kan harus menyatukan, Bu. Kalau ada yang mengadu. Nah, kalau ada yang mengadu, tidak harus langsung diberi hukuman, tidak, tapi harus ditemukan gitu dulu. ya memang Pertemukan dulu, solusinya nanti tidak ketemu. boleh memberi hukuman, Ibu. Kita tidak akan memilih yang A karena itu langsung menghukum, ya kan? Nggak boleh. Jadi harus diapakan dulu. Fasilitasi itu ditemukan dulu, dipertemukan dulu itu yang E. Pertemukan dulu, Bu. Beri teguran dulu. Beri teguran.
teguran kalau saya. Dikumpulkan dulu semua anggota piket, baru gurunya itu nanti menanyakan kepada semua anggota benar apa enggak sesuai dengan aduan temannya itu. Ya, itu termasuk kegiatan Ya, Bu. apa? Termasuk kegiatan Kegiatan evaluasi. memfasilitasi yang itu Iya, kan evaluasi itu mencakup memfasilitasi kan Ibu? Enggak, Bu. Benar sekali. Bebu, jawabannya Bebu. Lah, aku kok bingung ya, Bu. Kalau di SD ya nggak ada guru BK, Bu. Iya, enggak ada. Nggak ada Udah. kan guru BK nggak ada. Iya, enggak ada. Biasanya SMP, SMA kalau BK. Ya, Kalau kalau BK misalnya evaluasi. kita, ya setelah kita ini evaluasi ini kan mencakup pertemuan bersama, ya kan? Iya, benar, Bu, benar. Iya, ya. Kadang kita bingung terhadap tindakan-tindakan ini, ya kan? Iya. Kalau saya tindakannya C dulu. Tindakan saya. Iya. Iya, Bu. Tindakan saya juga seperti itu, Ibu. Kalau di lapangannya lain lagi, Bu, ya. Langsung memberi hukuman ya. Langsung memberi Iya. Benar, Bu. Padahal itu nggak boleh ya ternyata. Aduh, ternyata hal-hal yang kita lakukan di lapangan itu banyak yang tidak sesuai dengan materi ya Ibu ya. Saya tidak beri hukuman, tapi beri teguran. Ya, teguran ya, teguran. Masing-masing apa? Nggak boleh dihukuman orang. Iya, nggak boleh ya Bu. Benar. Ya, kita lanjutkan. Yang itu tadi bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Apa kemarin Pak Ilmi yang Bu? Apa Bu jawaban tadi? C apa E apa B? B, Ibu melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait piket kebersihan kelas. Iya. Kalau pedagogik nih banyak ini ya jawaban-jawaban yang kita harus memikirkan kembali. Gitu ya. Belum pas ada jawaban menurut bimbel ini, bimbel itu, kemudian menurut si A, si B jawaban yang ini. Gitu. Tapi nanti dikembalikan pada Bapak dan Ibu yang mana yang menurut Ibu tepat gitu, karena kita hanya mengantarkan sampai sini, sampai apa namanya melatih beberapa soal agar kita terbiasa memahami konsep itu kan. Bilang si Teteh minta uang gitu. Iya, si Teteh minta uang. Maaf Bu, baru bisa gabung lagi. Iya Ibu, nggak apa-apa. Maaf Bu, soal yang nomor 3 tadi kemarin itu kita ini ikut Zoom dengan Pak Imli. Menurut Pak Imli itu mau fasilitasi dulu. Teman-teman, maaf tadi kan udah dijelaskan oleh Bu Devi. Itu 15 sama air jadi 21. pendapat itu beda-beda, jadi kembali ke hati nurani masing-masing. Gitu ya. Sama Ibu, sama seperti saya sebelum ikut UP, ikut bimbel sini, bimbel situ. Jadi kan banyak pendapat, tapi saat UP kita harus yakin bahwa jawaban kita itu yang kita ambil harus sudah pas gitu ya, sesuai. Tapi kan mungkin untuk jawaban yang diambil itu kan salah satu yang tepatnya tuh 1. Iya Ibu. Intinya ada nilainya semua. Yang membingungkan gitu Bu. orang marah. Iya Ibu, nanti jawabannya tergantung setiap orang gitu ya. Pak Ilmi itu kalau pedagogik kan yang misalnya saya juga tidak ini ya apa namanya tidak bermanfaat kalau kita saling apa namanya Bu katanya ini si ini kan hari ini bersama saya gitu kan, menurut saya jawaban yang harus saya ambil yang B gitu Ibu. Saya juga mempelajari ini juga dari bimbel yang sudah saya ikuti gitu sebelumnya. Gitu ya. Iya Ibu. Jadi misalnya ada 2 pendapat atau ada lagi yang misalnya yang C atau yang E, itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Saya juga tidak akan mendebatkan masalah ini, soal ini gitu ya Ibu ya. Namanya kita belajar Bu, kita belajar namanya belajar sama-sama, mengoreksi sama-sama. Ya, benar, mengoreksi bersama-sama. Memang saat ini apa namanya
harus butuh informasi yang lebih banyak gitu kan ya. Pedagogik menyesatkan, Bu. Iya. Jawaban kita itu kan menentukan nilai, Bu. Iya benar Ibu. Jawaban kita memang menentukan nilai kita nanti saat UP. Tapi saya berharap nanti saat Ibu soal UP itu keluar, tidak ada Air, Yakult sama itu. Dan mendapatkan soal yang tidak membingungkan. Iya, Ibu benar. Benar. Semoga tidak mendapat soal yang membingungkan. Itu saja. Itu ya Bapak Ibu solusi dari saya. Lanjut, Bu. Ya. Bu, makasih Bu. Ibu. Iya, Ibu. Nomor 4. Para siswa berasal, ya Bu Vera, ada yang ingin disampaikan? Ya, Vera. Para siswa, Vera baca ya Bu? Oh iya, Ibu. Dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan itu dengan peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Bu. Ya. Udah jelas ini ya, ya. Terhadap ya harus Bu. peka. Kalau yang ini bisa cepat. Yang ini 1 menit, nggak sampai ya. Soalnya sering sih Udah keluar paham, itu, Bu, dari kalimatnya udah kelihatan, jadi Udah tahu kelihatan jawabannya. ya, berarti udah memahami ya. Nomor 5. Maaf Bu, Dewi. Coba lihat soal yang tadi untuk apa namanya yang tadi yang 3 yang berapa? Nah, ini maaf Ibu, teman-teman semua ya. Ini mungkin untuk yang pertanyaan yang ini yang nomor 3 jawaban dari Bu Dewi menurut saya benar. Yang kemarin dari Pak Ilmi pertanyaannya hampir mirip sekali. Yang di sini jawabannya memang memfasilitasi pertemuan tapi beda lagi. Beda pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya agak mirip seperti ini tapi di sini Bawakan lagi Bu Dewi, lihat pertanyaannya. Lihat pertanyaannya Bu Dewi. Nah, ke atas Bu Dewi. Nah, ya, di sini kan terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Nah, yang ini seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya. Di sini jawabannya adalah memfasilitasi pertemuan beserta ininya Ya, sama benar, dari Pak Ilmi itu, ya benar itu. ya. Ini yang dari Bu Dewi benar yang ini jawabannya. Iya, dari Bu Dewi benar, yang Pak Ilmu itu ya hanya beda tipis Ya, lah. soal permasalahan ya. Iya. Jadi beda. Di beda soal. Soalnya yang di. Ya, silakan Bu Dewi untuk melanjutkan. Iya, terima kasih Bu Susi. Sudah diperlurus. Iya, saya juga nggak tahu ya soal dari Pak Ilmi yang seperti apa. Saya pikir ngeplek seperti ini ya, sama persis. Ternyata ada perbedaan ya Bu Susi ya. Iya. Dari apa sih? Coba Bu dari yang Pak Ilmi dibacakan soalnya Bu biar kita nanti jelas. Yang Pak Ilmi ini seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika. Itu ya. Ya, matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak.
Ini masih ingat Pak? Ya, masih Bu. Iya. Nanti jawabannya memfasilitasi pertemuan bersama. Ya itu. benar kalau Iya, seperti benar. itu. Oke. Terima kasih, Bu. Kasusnya kan beda ya Beda, Pak. kasusnya beda, Beda Bu. sekali. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau memang kasus itu antara dua orang dan merasa tertipu ya memang benar harus difasilitasi. Nah, tapi ini kan bukan penipuan itu, kan ini pengaduan karena tidak piket gitu kan. Iya. Gimana Bapak Ibu? Ya, Bu. Paham, Bu. Lanjut. Ya, paham. Berarti kami hafal jawaban nih. Ya Ibu, kadang kita keseringan baca soal seperti ini, wah ini sama Bu gitu ya, yang keseringan belajar, jadi Bapak Ibu sudah hafal ya. Apa jawabannya Bu? Soalnya yang agak lupa. Ya, nggak apa-apa Ibu. Baik, saya bacakan nomor 5 ya. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Nah, ini kuncinya guru piket, tugas guru piket ya. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Nah, ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Nah, ini ada ya, Ibu. Tadi udah disebut. Benar itu. Nah, datang terlambat katanya 30 menit. Nah, ini sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran. Nah, ini kan nepotisme ya. Iya, benar. Nah, dia seolah-olah karena anak dari guru di situ, jadi dia menyuruh untuk guru piketnya tidak menulis poin pelanggaran gitu kan. Jadi sebagai guru piket apa nih yang harus kita lakukan gitu. Yang A, memenuhi permintaan teman. Wah, ini jelas enggak ya? Kemudian yang B, tetap membuat surat keterangan sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya, dilaporkan kepada kepala sekolah. Ini yang telat, Bu, tidak adil. Tidak adil ya, tidak adil. Nah, tidak adil. Kemudian yang C, tetap membuat surat keterangan poin baik kepada teman Anda dan juga anaknya, jumlah poin dikurangi. Kemudian yang D, tetap membuat surat keterangan pelanggaran sesuai aturan. E, anak membuat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Yang mana? Bu. Kalau menurut saya Bu, tetap membuat surat keterangan poin. Ya, karena mereka kan terlambat bukan sengaja Bu, jadi harus dipertimbangkan gitu. Makanya dilaporkan kepada kepala sekolah walaupun tetap buat surat pelanggaran gitu Bu. Ya, lalu ada pendapat lain? Ya Ibu. D, Bu. Gimana kalau D? Gimana kalau D? Bu. Tidak ada ampun-ampunnya gitu Bu. Tidak ini ya. Jadi D-nya tuh ada aturan, jadi temannya melaksanakan sesuai aturan. Iya benar Ibu. Ya. Jadi yang lebih tepatnya itu yang D. Kenapa yang D di situ berbunyi sesuai aturan? Entah itu namanya. Berarti yang E sudah masuk juga gitu. Nah, iya benar Ibu. Kalau sudah sesuai aturan itu pasti akan diketahui kepala sekolah meskipun tertulis atau tidak. Gitu ya. Walaupun tidak dilaporkan. Kalau yang E itu kan Bu dilaporkan kepala sekolah tapi tidak ada aturan, jadi tidak ada yang menentukan. Iya benar juga. Itu alasannya. Ini karena kalau ada alasan bukan buat motor pecah, Bu. Apa enggak ada? Nggak ada Pak, tetap sesuai aturan. Iya Bapak.
Nggak apa-apa, alasan ban bocor. Meskipun prakteknya kasihan ya Bu. Iya, benar Ibu. Kita nggak mungkin nyaman. Tapi nggak ada kasihan kan. Prakteknya silahkan gitu ya. Prakteknya juga harus mematuhi peraturan, Bu. Udahlah, main aja gitu. Kayaknya kalau pedagogik nggak pakai hati nurani ya Bu. Nggak pakai Ibu, nggak pakai. Kejam banget Bu. Ini kalau di soal CPNS itu seperti tes TKP. TKP ya. Persis banget. Kepribadian ya. Kan kadang ada soal yang seperti ini, misalnya kita dapat tugas ke daerah tertinggal gitu kan, kita harus apa? Yang pasti pilihannya kita harus memenuhi yang terbaik, seolah-olah terlihat kita yang paling baik ya kan, kita harus berangkat aja ke sana gitu, tapi kan aslinya enggak. Poinnya apakah masih seperti TKP? Harusnya gini Bu, alasannya kan tidak disengaja karena ban motornya pecah, apa tidak ada toleransi. Nggak ada Pak Basit. Kalau aslinya Jangan ada, ngeyel, Pak. Tapi kalau di soal nggak ada. Peraturan tapi punya aslinya tanya kasihan ya Bu. Ada toleransi. Sebentar, saya luruskan sebentar Bapak, memang benar karena alasan ban bocor. Lalu di sini pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan? Karena di sini kata kuncinya berkaitan dengan pembuatan surat keterangan. Ya sudah, buatkan saja surat keterangan, entah nanti itu disimpan atau dikemanakan, itu kan kita nggak tahu. Iya. Ya kan, kuncinya di situ kan Pak. Ya, kita membuatkan atau tidak. Pak Basis. Ya, jadi sesuai peraturan ya buatkan saja surat pelanggaran. Nah, nanti setelah itu langkah kedua, mau Bapak teruskan ke kepala sekolah, mau Bapak simpan, itu kan kita toleransinya udah di luar batas ini. Intinya jalankan dulu aturannya ya Bu. Benar Bapak. Iya, benar sekali. Benar sekali. Jalankan dulu. Jalankan aturan. Aturan itu jalankan dulu, baru setelah itu silahkan. Tapi di sini tidak ada yang menceritakan langkah kedua kita harus menyimpan, langkah ketiganya kita kasihan, itu nggak ada. Kita hanya memilih aturannya itu aja. Mungkin itu nilainya 4, yang nilainya 5 gitu ya. Bu Seli, apa kabar Bu Seli? Jadi nilai tertinggi 5E. Lanjut ya. Lama nih nggak jumpa Bu Seli, Marcelina nunjuk. Ya Bu. Seli ingin membaca nomor Ya, Bu. 6. Baik Bu. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai ini menipu ujian tengah semester. Sudah tahu jawabannya. Ya, sudah tahu jawabannya Bu, sudah terjawab tadi. Ya, udah. Jawabannya. Jadi dari Pak dua Isi baru Ibu benar. Potensi kita malam ini. Yang pertama ada aduan yang nggak piket, ya kan? Yang kedua ada siswa yang mengadu karena ditipu. Pilihannya sama Ibu, jawabannya sama. Hanya kita perlu teliti yang mana yang lebih tepat untuk kasus tertentu, itu beda. Ya kan? Iya Bu. Ya, Jadi benar. harus teliti dalam membaca soal Bu. Ya, jadi ini saya Kalau tandai ini kata kuncinya di sini siswa merasa tertipu. Namanya tertipu itu ada kasus pribadi yang terlibat di situ, entah itu 2 orang atau lebih, yang ditipu merasa dirugikan, ya kan? Jadi dia laporan ke gurunya. Nah, yang harus dilakukan guru adalah yang memfasilitasi pertemuannya. Ya kan? Ya Bu, biar tidak bertengkar. Nah, iya. Tidak makin enak. Nah, iya Bu, benar. Tapi kalau aduan yang tidak piket tadi itu kan masalah siswa satu kelas ya yang grup piketnya. Nah, itu harus Iya, Bu. evaluasi program piketnya. Beda ya Ibu ya. Benar Bu, benar. Ini sudah paham yang ini. Jadi nanti kalau ketemu soal itu kita harus lebih cermat lagi gitu Bu. Nggak ada salahnya kita diskusi, saling mudah-mudahan mengoreksi. soalnya yang ini lagi Bu nanti kalau UP.
Oh ya, kemarin ada Kita berdoa pengalaman saja, yang Bu. UP. Biar soalnya Berarti nek ide iki ngetokno wonge kene. Terus Nek ada yang garis cerita, ya. Ibu, Nek soal garis anak tiga. tetangga keluar lagi gitu kan ya. Anak nggak tetangga itu yang itu loh Bu, apa ada kasus anak terlambat. Ternyata dia anak tetangganya. Jadi ibu harus ulangan. Saat ulangan. Bu, nomor ya, Bu. Ya, oh ya, saat ulangan itu ibu guru harus apa? Nah, ini kan berkaitan dengan anak tetangga. Itu berkali-kali di soal UP keluar ibu soal anak tetangga. Bu, nomor 6 D ya, Bu. Kenapa? Nah, diskusi. Ya, sudah Ibu. Jangan Bu kudu SD. Nomor 7, Ibu Lili Zulaiha. Ibu Zulaiha. Nomor 6 tadi jawabannya D ya, Bu. Iya, Ibu, yang memfasilitasi. Iya, Bu, sinyalnya sinyalnya ngadat-ngadat. Oh iya, Ibu, enggak apa-apa. Nanti saya share ya, Bu. Iya, terima kasih. Ibu Lili, silakan dibacakan. Ada Ibu Nurhayati ingin membantu? Ada, Bu. Ada. Ya, silakan Ibu. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberitahu memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Kata kuncinya apa dulu nih? Kata kuncinya anak yang membawa handphone. Iya. Berarti dia melanggar atau tidak? Melanggar, ya, karena sudah ada tulisan peringatan, aturan kata gurunya. Ada tulisan peringatan aturan untuk tidak membawa handphone. Artinya tulisan itu sudah disepakati bersama. Jadi dia siswa ini kalau di menurut aturan ini dia berarti melanggar gitu kan ya? Ya, Bu. Sampai kan jawabannya, Bu. Jawabnya A. Kira-kira yang mana? Empat kalau pilihnya, Bu. Yang E, Bu. B, Bu. B. Aturan. Apabila mengetahui siswa membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. B. Enggak ada guru BK. Soal tinggi pedagogis seorang siswa nggak handphone. Ini nanti kita mikirnya ke SD apa ke SMP ya, Bu? Kan ini soal SD, Bu. Soal SD berarti nggak ada guru BK gitu. Nggak ada guru BK. Nggak ada. Kalau saya tuh cenderung di A itu. Iya. Bu. Merampas. Kalau SD tidak ada guru Kalau BK. saya Bu. saya C, Bu. Bu. Kalau saya B, Bu. B. Akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita handphone untuk sementara waktu, Bu. Kalau misalnya yang C, kita misalnya pilih yang C, saya akan lebih aktif. Nah, ini setelah melakukan tindakan baru ibu gurunya memperingatkan pada siswa lain. Ya kan? Kan karena sudah kedapatan membawa handphone tadi, Bu. Sudah buat pelanggaran gitu. Nah, ini yang dilakukan tindakan terhadap anak tersebut. Kalau saya itu A, Bu. Memanggil anak dan menasihatinya agar tidak membawa handphone. Kayaknya D. C, Bu. Nah, untuk anaknya tadi yang kita membawa menyita handphone-nya, Bu. Sekolah Untuk yang lain ini memberikan tegaknya dengan lebih aktif untuk ini melakukan pemeriksaan, Ibu. Di situ sudah terlibat dengan anak yang sudah melakukan pelanggaran C. Kalau di C, menurut saya, Bu.
Kalau yang C itu sepertinya masih ada jawaban yang lebih tepat dari itu, Ibu. Ya. Merampas. Nah, soalnya sudah. Kalau merampas kok langsung gitu. Langsung memanggil orang tua. Gitu, Iya, Kak. Bu, itu bahasa kalau merampas kurang bagus. Kurang bagus, ya. Lebih tepat deh, Bu. Ibu. Iya, ternyata kuncinya yang D, Ibu. Ternyata kuncinya yang D. Ya, coba kita analisis lagi. Fulungnya wis anu. Wis full sak katut bodi ngono. Kenapa, Bapak? Yang lain di-unmute dulu. Mohon dimut, Pak. Ya, ternyata yang ini poinnya lebih tinggi, Bu, yang D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Gitu. Jadi misalnya kalau memanggil siswa, gimana menurut Ibu yang A dan D ini? Ada yang milih A, ada yang milih D, tapi poin tertingginya di D, Ibu. Saya menemui siswa itu sendiri ke lokasi langsung yang membawa HP, kemudian memberikan teguran. Apakah teguran itu berupa keras? Kan nggak boleh ya, Bu, ya. Teguran itu kan selalu keras, tidak selalu keras, Ibu, teguran itu. Hanya teguran. Tapi kalau merampas langsung dan melaporkan ke orang tua itu sudah ya, Bu? Ibu gurunya belum melakukan hal apapun tentang bimbingan pada siswanya gitu. Hanya merampas lalu melaporkan memanggil orang tuanya gitu. Tapi kalau ini teguran yang dilakukan guru ini juga termasuk nasihat, termasuk saran, kritikan, itu sudah komplit berupa teguran langsung bu gurunya. Kemudian memberi harapan yang baik, bu gurunya ingin anak itu tidak mengulangi lagi gitu. Gimana menurut Bapak Ibu? Jawaban kalau gitu jawaban E itu, kecuali kalau jawabannya D itu sudah diulang, kesalahannya diulang lagi baru jawabnya E, Bu, ya. Iya. Mungkin gitu, Ibu. Iya, mungkin seperti itu, Ibu. Kalau sudah ada pembatasan 3 kali, misalnya 3 kali. Misalnya tetap ngeyel. Boleh kan ya kita memanggil bapak ibunya di rumah? Boleh ya? Boleh, kan sama-sama untuk mengingatkan juga. Iya, Ibu, benar, sama-sama untuk mengingatkan. Memang kan harus ada kolaborasi guru dan orang tua. Ya. Itu mantap, Bu. Ya, benar, Bu. Jawabannya D kalau gitu. Ya. Gimana Bapak? Kalau menemui siswa yang membawa handphone di sekolah maupun di kelas, berarti kan menegurnya di situ langsung begitu, atau anaknya dibawa ke kantor atau bagaimana? Saya menemui siswa. Kalau misalkan di kelas kan banyak teman-temannya gitu. Dalam konteks kalimat ini, saya menemui siswa itu sudah termasuk entah yang dilakukan guru itu dengan cara memanggilnya, dengan cara di kelas, kemudian siswa yang lain teman-temannya waktu istirahat, itu kan bisa, Ibu. Ini kan langkah yang dilakukan guru menemui siswa, ya kan? Menemui ini kan lebih luas, sudah mencakup memanggilnya, kemudian menemui langsung juga bisa, kemudian melakukan pendekatan saat teman istirahat, gitu kan ya, Ibu? Gimana menurut Ibu, seperti itu tidak, Bu? Gimana? Ada pendapat yang lain? Oke, Bu, terima kasih. Ya, Bu, lanjut, Bu. Diterima ya, Bapak Ibu ya. Ya. Bu. Baik, nomor 8. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. Sekolah Anda pada hari libur semester mengadakan studi tur ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping. Nah, tugas saya, Anda memposisikan diri sebagai pendamping kegiatan.
Nah, sesuai rencana, rombongan studi akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore, karena hari Senin sudah masuk sekolah. Tetapi karena suatu hal, rombongan tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 dini hari, berarti datangnya terlambat. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk. Nah, ini ya yang kita lakukan memang benar ya, izin tidak masuk ya, karena kita rekreasi. Nah, ada kendala. Jadi kendaraannya baru pulang jam 3 dini hari. Lalu ada beberapa guru yang akan izin tidak masuk sekolah. Apa yang Anda lakukan? Padahal kita sebagai guru pendamping, kita juga ikut di situ. Nah, A tetap masuk sekolah. B, Bu, tetap masuk sekolah. B, Bu. B. Ya, kemudian yang C menyarankan guru yang tidak masuk tetap masuk sekolah. Yang D menyampaikan kepada agar menghimbau para guru untuk masuk sekolah. Yang E menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi itu tetap masuk sekolah. Nah, ini memang hal-hal yang kita lakukan, tapi yang harus kita lakukan berkaitan dengan sikap kita mau masuk atau enggak, berarti yang tetap masuk berarti ya. Iya, pilihan yang terbaik adalah B. Ya, pilihan yang terbaik. Walaupun kenyataannya izin pulang kasih. Walaupun kenyataannya kita nggak setengah. Setuju, Bu. Setuju semua, B. Pilihan yang terbaik gitu, Bu. Pilihan yang terbaik ya, Bu. Ini poin tertinggi memang ada di B, Ibu. Poin tertingginya ada di B. Pompanya ibu-ibu ini pas nomor yang ini. Nah, kalau yang ini, yang poin kedua, ini menyarankan kepada guru yang berencana untuk tidak masuk tetap masuk. Jadi ngajak yang lain. Itu poin yang kedua. Ya, Ibu. Nanti apakah nilai di UPI itu seperti nilai di TKP ya, Bu? Nggak muncul, Ibu. Nilai Ibu nggak muncul. Maksudnya itu poin-poinnya, Bu. Setiap absen ada poin. Kalau di soal UP Satu. nggak ada ya, Ibu ya, sepertinya seperti itu ya. Tapi maksud saya menyamakan dengan soal-soal di TKP. Itu ada hanya satu ya, Bu. Ada grade-nya, ada poin tertinggi mana. Tapi kalau di UP kan istilahnya yang lebih tepat yang mana, gitu kan, Ibu, benar nggak? Hanya satu kan? Ya, benar, satu. Ya, benar seperti itu ya peraturannya ya, kalau nilai UP ya. Ya, sudah bisa diterima Bapak Ibu nomor ini? Ya, Bu, baik kita lanjutkan nomor 9. Bantu, Bu. Ya, Ibu silakan. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? Ya. Nah, dalam perjalanan menuju sekolah, Anda melihat siswa pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Ini melanggar ya, melanggar peraturan ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Nah, kita seolah-olah posisi kita di situ. A, menegur dengan tegas. Yang B, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami. C, Bu. Menegur dengan santun. Benar. Saja. Kalau kita biasanya yang E enggak, Bu? Kita E enggak? Iya, memotong, Bu. Berteriak seperti orang di hutan kalau berteriak gitu. Enggak, kita yang enggak. Kan kita biasanya memotret. Ya, memotret kan? Ya, biasanya kita memotret. Lalu di-share ya, Bu ya. Benar enggak? Lalu dibuat status. Dibuat status. Tapi itu nggak boleh ya, Ibu. Jawaban yang poin tertinggi ini menegur dengan santun. Boleh kita menegur, tapi kalau kalimat itu tidak pas, bisa jadi anak itu tidak menerima teguran kita. Jadi agar teguran kita bermanfaat dan bisa diterima, maka sampaikan dengan santun. Nomor 10. Ibu Baik Supatmiwati.
Ya, Bu. Saya baca, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan sendiri. Anggota yang lain tidak mau ikut terlibat membersihkan kelas. Sudah ini ya? Mereka Sudah. memaksa dan mengancam jika melaporkan Sudah pada nih, Bu, wali soal kelas. nomor 3 ini. Ya, sudah. Lanjut nomor 11, Ibu. Ya. Sebentar. Tapi itu udah mengancam loh, Bu. Kenapa, Ibu? Ini beda lagi, Bu. Ini ada Beda, mengancam. Bu. Ada mengancam, Bu. Yang ini beda. Mereka memaksa dan beda. mengancam jika Oh, iya. melaporkan pada wali kelas. Nah, Bu. Oh iya benar, ada kalimat ini ya. Saya juga kurang teliti nih. Memaksa, mengancam jika melaporkan pada wali kelas. Nah, iya. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Akan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan. Kayaknya nomor 3 tadi juga ada mereka memaksa, Bu. Sama soalnya, Bu. Soalnya sama. Ibu, tapi di sini ada karena sambil memaksa dan mengancam, Ibu. Nomor 3 juga ada tadi, Bu. Nomor 3 juga ada. Balik dulu, balik dulu ke atas, Bu. Sama, Bu, nomor 3 juga ada. Bisa lihat lagi, Bu, soalnya. Boleh dicek lagi. Oh iya benar ya, mereka memaksa dan mengancam. Ya betul. Sama, Bu, sama. Oh ya, kalau gitu Pilihan jawabannya juga sama ABCDE-nya. Sama ya. Iya, di UP juga kadang sama, dia ada memang yang sama nanti soalnya itu waktu kita UP itu. Aduh, kalau sama terus enak. Alhamdulillah. Kalau kita benar yang pertama berarti nanti pas ada harus benar. Tapi nanti lebih teliti lagi, Bu, si pembuat soal tahun 2022. Jangan, Bu. Udah nggak teliti. Lanjut. Ya. Tapi nanti kisi-kisi UP itu sepertinya berubah, Ibu, untuk tahun ini. Lah, UP. Iya, belum mana ini. dong, Bu? Iya ke Bu. Aduh, jangan. Nanti kalau misalnya kisi UP keluar itu biasanya saat yang angkatan baru ini pendalaman ada waktu. Jadi ada waktu 2 bulan mempelajari kisi-kisi. Gitu. Tapi semoga saja nggak berubah, gitu kan ya. Amin. Kalau yang keluar seperti tadi jadwal. Soalnya kan enak. Iya, Tinggal jadwal. pilih jawaban yang hasil belajar kita ini. Iya, enak, Bu, benar. Benar enak ya. Memang Jadi, banyak yang keluar waktu retaker itu kan banyak memang yang keluar ada sekitar 30-an soal UP itu. Iya, Ibu, benar. Untuk kisi-kisi retaker beda, Bu, sama kisi-kisi yang belum UP. Oh, beda ya. Ya, di Ada spesial. perbedaannya juga. Ya, di spesial. Maunya sih. Ya, berharap, Bu, amin. Baik ya, nomor 11. Saya bacakan. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes. Nah, ini ada wali kelas datang memprotes katanya. Memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Nah, menurutnya si anak telah mengikuti berbagai bimbel sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai tinggi. Nah, ini ada kesan Ini sakit tak diengkol loh. Selalu naik. Kan sakit. Mau beli sing boten sakit. Anmut, Bu. Apa ya ribut itu? Bu Eni Herawati. Bu Eni. Dan tidak mengikuti bimbel. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut?
A. Menunjukkan data capaian belajar secara objektif. Kemudian memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Yang B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk berdiskusi. C. Menjawab protes wali murid dengan menunjukkan rekap data, serta menyampaikan bahwa bimbel bukanlah penentu tingkat prestasi belajar. D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan. E. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Nah, apa dong yang kita lakukan? D. Ulang D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan. Antara B dan D. D. Ibu, kalau misalnya ada wali murid datang, kemudian apa kita langsung menunjukkan? Kan kita menjawab dulu, Ibu. Yang C, Bu, menjawab dulu. Wali murid tersebut. Iya kan, menjawab dulu, baru menunjukkan rekap data. Langkah pertama. Iya, langkah pertama. C. Begitu datang wali muridnya langsung kasih. Langsung tunjuk kaki aja. Jangan dilupa, Bu, ya. Mau yang formal. Muridnya belum ngomong apa alasan dia datang ke sekolah. Iya kan, dia harus bercakap-cakap dulu. Lupa, Bu. Tadi maunya langsung nunjukin aja. Betul, Bu. Ini menjebak ini. Iya benar, Ibu. Kita kan seolah-olah ingin tampil baik ya, langsung menunjukkan objektif apa. Nah, kita nggak ngomong dulu sama wali murid. To the point, Bu. To the point. Tapi baik juga memang Ibu langsung menunjukkan, tapi jawaban yang poin yang paling tepat yang menjawab dulu, memberi alasan, baru menunjukkan rekap data. Iya, betul. Nggak apa-apa. Yuk kita lanjut yuk, nomor 12. Saya yang baca lagi. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya... Bu. Jawab tadi, Bu. Kayaknya semuanya diambil. Ya, berarti Ibu tidak ngantuk ya. Enggak, ngantuk, Bu. Muridnya pintar semua, Bu, ya. Besok soalnya kembar-kembar mah itu, Bu. Banyak ya, Bu, ya. Enak kalau kembar semua, Bu. Cepat sudah, Ibu, ya. Dapat bonus. Iya, Ibu, benar. Saya lupa kalau soal ini sudah. Nomor 13. Gantian, yuk bacakan. Kasihan Bu Dewi. Ayo saya bacakan. Oh, Bu Cici ya, Bu Cici ya. Boleh. Ya. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang Anda lakukan? Allah, berat sampai hal seperti ini ya dibuat soal. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyampaikan makanan dan menyiapkan makanan minuman. Apa toh, Bu? Ini kegiatan kita di rumah loh, Bu. Iya, benar. Jadi Aku kayaknya. Ya, kan yang terbaik, Bu. Kita memilih yang paling baik dari diri kita. Oke. Kalau yang E gimana, Ibu? Masa minta bantuan ya? Tamunya disuruh nyuci piring itu, Bu, ke belakang. Ya, sekaligus meminta bantuan. Jadi aji mumpung ini, Bu. Biasanya kalau tetangga gitu kan. Ya kan memang gitu, Ibu. Yang E ya, bener kan? Yang E. Iya bener. Ayo bantuin, tolong dong. Bantuin ya.
Iya, ibu-ibu itu Pak. Nanti Kita berbuat baik karena ada maksud gitu ya kalau Iya. Iya, Tapi iya, memang iya. gitu ya Bu Seli ya. Sering gitu. Saya baca nomor 14. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir. Sebagai akibat tidak ada saluran menuju sungai. Nah, ini yang dari Jakarta nih. Aduh, dari Jakarta. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat saluran air. Akibatnya salah satu warga yang cukup berpengaruh, warga yang cukup berpengaruh mengajak mempengaruhi orang lain untuk tidak membayar pajak katanya. Karena tidak direspon Ibu sarannya untuk membuat saluran, nggak direspon. Akhirnya ada provokator. Nah, sebagai guru, nih sikap kita sebagai guru ya, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak. Kemudian yang B, tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan untuk membayar pajak. Yang C, mengingatkan salah satu warga agar tidak mempengaruhi warga lain. Yang D, mengajak aparat RT memohon kembali. Yang E, membawa warga bersama warga mencari sponsor untuk membangun saluran air. Gimana nih, Ibu? Guru ini. Bu, bersama warga mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Tetap ya, karena di situ kuncinya pada kewajiban membayar pajak. Karena ini kan yang dipengaruhi tidak membayar pajak katanya, untuk tidak membayar pajak. Nah, yang kita lakukan ya berarti sesuai dengan kunci saja. Kita ya tetap ini membayar pajak. Ya, benar Ibu. Karena sesuai dengan kunci. Apa Bu? Sesuai dengan kata kunci yang kata soal di sini Ibu, tidak membayar pajak kan, provokasinya kan untuk memprovokasi pajak agar tidak membayar. Jadi jawabannya berarti yang berkaitan dengan pajak itu secara kewajibannya. Ya. B juga ada itu Bu. B juga. Mengingatkan. Ini kan ada kasus, ada yang dipengaruhi Ibu. Sebagai guru apa ya? Sebagai guru ya, apa yang Anda lakukan? Pengaruhi lagi ke yang positif. Itu kan kewajiban warga negara. Dan bagaimana dengan ini saluran airnya, Bu? Kenapa Ibu? Bagaimana dengan saluran air yang tidak dibuat gitu, Bu? Saluran airnya nanti dibuat Ibu. Nah, pertanyaannya itu Bu, lihat kunci jawab. Kan itu kasus pertama Bu. Iya, kasus pertama. Berdasarkan memang kasus itu makanya ada itu ada warga yang berpengaruh untuk tidak membayar pajak. Iya, memang kasusnya tentang saluran air, tapi ternyata ujung-ujungnya ada yang mempengaruhi agar tidak membayar pajak. Nah, kasus yang mempengaruhi ini, sikap guru apa gitu sebagai guru, Ibu? Mengingatkan. Iya, benar. Nah, kalau guru gimana ya, kalau guru namanya guru ya tetap memberi pendidikan meskipun itu hanya sebatas mengingatkan. Iya, yang luruskan. Gimana Bapak Ibu? Betul, betul. Kalau masalah saluran airnya nanti didiskusikan. Setelah mengingatkan. Hanya pemanis. Kalau saya karena saya pertimbangkan saluran air makanya saya pilih Bu. Sesuai kasus yang dialami Ibu kan. Sponsornya di mana Bu? Ya karena di tempat saya nggak ada saluran air. Iya, benar. Jadi saya juga Bu, saya di desa jadi tidak perlu saluran air. Iya. Apalagi di pegunungan Bu. Kadang soal membawa kita pada kehidupan nyata, seolah-olah ingin aja membuat ini gitu kan ya. Tapi kita tetap kembali pada kata kunci di situ gitu Ibu. Ngecoh. Kalau mau banyak air di Kalimantan Bu, banyak saluran air. Iya.
Nanti habis mengingatkan cari sponsor. Nanti Bu, Iya. bulan Juli ke Kalimantan. Syukur Bu, sini. Jalan-jalan Ibu. Ya bisa diterima ya Bapak Ibu. Ya, 16 ya. lanjut. Bu Andrian. Ya, Bu. Ya, nomor 15 Ibu. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas. Ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang puasa. B. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang Jawabannya. Bu. Udah Jelas, bisa ditebak ini Bu, sudah bisa ya. Nah, model-model yang ini nanti keluar. Nanti keluar Bu. Amin, amin. Keluar 50%. Ya, seperti itu ya, soal-soal tentang toleransi ya Bu ya, benar seperti itu. Kita cepat ngerjakan. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah yang mana? A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Kemudian meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir. Dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan. Yang C, mulai satu persatu. C. Ya, kalau yang D dan E itu sudah tidak objektif ya Ibu, mempertimbangkan Ya, prioritas subjektif, Bu. gitu ya, nggak C. bisa, nggak boleh. Menilai satu persatu. Teman sejawat dan 5 kriteria. Dinilai semua. Iya benar. Ya, dinilai satu persatu Ibu tanpa memandang dia senior atau enggak. Tapi kenyataannya gitu nggak Ibu? Enggak, kenyataannya senior dulu. Kenyataannya senior dulu. Nggak bisa diterima ya 16 ya. 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 Nomor 17. Bapak Ibu saya tanya Bu. Ya. Bapak-bapaknya suruh baca Bu. Oh ya Bapak-bapak. Bapak ini nanti sampai nomor 20 saja Bapak. Ini udah wifi sudah akan Suara ibu-ibu aja ini, mana bapak-bapaknya ini? Enggak kedengaran. Bapaknya lagi ngopi Bu ini. Iya. Yang kecil kali suara ibu enggak kedengaran. Oh, biar saya yang baca Bu. Iya sudah Ibu. Terima kasih Bu Heni. Nomor 17. Pada rapat desa yang dipimpin, kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan dinilai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda usulkan? A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memperbaiki tempat ibadah di desa itu agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Coba sampai C. Sampai C. Guru ini. Ada nih yang D. B. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. E. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Ya, kira-kira yang mana Ibu? Yang A. Yang A. Boleh aku pilih B.
Program ini semua memang kita usulkan ya, benar nggak? Iya, Kalau di benar. desa. Ya, Tapi semua karena ada. di sini biasanya ada ya. program desa yang melalui dana desa, dan dana desa itu biasanya lebih umum pada pembangunan fisik gitu. Iya. Ya. Ya, Bu. Ya, jadi karena ini ada kata-kata belum ada, Ibu, belum ada. Kalau yang lain hanya perbaikan ya kan? Gitu ya, Bu, ya benar. Enak juga guru SD nanti kalau udah sekolah PAUD siswanya. Iya, benar. Terlalu capek dari mengajarnya. Enggak capek. Ibu, saya guru kelas 1, jadi murid saya ada yang belum bisa baca, Ibu. Lanjut. Ya, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi di SMA. Namun, orang tua berkuku agar anaknya memilih peminatan pada bidang IPA. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran IPA. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini antara siswa dan orang tua ada tidak cocok memilih program studi. Jadi sebagai guru, apa yang kita lakukan? Yang A, menasihati si anak untuk patuh pada orang tua. Yang B, memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenali secara objektif. Yang C, menyarankan kepada si anak. Nah, ini satu pihak ya. Kalau saya melihatnya menasihati si anak, menyarankan si anak, itu satu pihak, ya kan? Bu. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara. Nah, ini ya yang harusnya kita lakukan yang ini. Fasilitasi. Tapi kalau SD nggak ada guru BK. Enggak, soalnya SMA aja pertanyaannya kan. Benar, pakai guru BK. Ya benar kan, ini kan kasusnya di SMA kan ada udah guru BK, Bu. Ada guru BK di SD. Tadi jawabannya apa, Bu? Ini kasusnya di SMA, tapi sebagai gambaran pada kita guru SD. Kita, Bu, ya. Jangan melihat juga. Di anak SMA. Ya, nomor 19, Ibu Dwi. Ibu Sofi. Pak Widodo ada, Pak Widodo. Siapa ya? Ini Bu, saya bacain Bu. Oh ya, Pak. Kira tidur, Pak. Sebanyak apa? Di wilayah Anda mengajar ada komunitas DTT atau guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI melakukan penggalangan dana secara ke Jakarta, mengusulkan kepada pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberi kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana. Udah, Dek, matikan dulu, Dek. Udah, tolong. Dana yang cukup dan mampu membiayai perwakilan GTT ke Jakarta. Yang Bu? C. Yang enggak ada ini. Bapak, ini kalau partisipasi aktif dia harus menggalang dana, Bapak. Bapak mau? Tidak sampai yang
C. Ada pilihan E-nya nggak? Maksudnya itu ada option E enggak, Bu? B. Ya, jadi kita menjelaskan peraturannya, Ibu. Menjelaskan peraturannya, ya kan? Peraturannya. Iya benar, karena di situ guru GTT ini dikunci, kata kuncinya sudah terwadahi dalam PGRI, kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar diangkat sebagai PNS, mengusulkan kepada pemerintah. Jadi kita sebagai teman sejawat itu kan menasehati, ya kan, bahwa tidak semudah itu, kasarannya kan gitu, Ibu. Ya, betul. Nah, kalau misalnya yang PGRI ini mau tetap lanjut, ya silakan, kan kita hanya memberi nasihat. Oh gitu. Kejam juga, Bu. Ternyata ada kenyataannya juga seperti itu kok. Kita ngotot dari bawah, kalau pemerintah aturannya tidak ada ya nggak bisa. Tapi kan logikanya seperti itu, Ibu. Kita juga menaruh simpati. Tapi kan kalau misalnya tidak menjelaskan peraturan, kita tidak berperan nantinya, Ibu. Tapi kan kita harus peduli juga sekaligus memberi masukan, saran atau gimana. Ini kata kuncinya di sini guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi. Nah, Ibu sudah menjabat PNS-nya, gitulah. Jadi kita sebagai guru PNS-nya, nah guru Ibu, guru posisinya kita guru. Apa? Minimal kita memberi bimbingan pendidikan selayaknya teman sejawat, selayaknya guru, minimal nasihat, saran. Kemudian memberikan peraturan-peraturan yang terkait. Bukan berarti kita menghalangi, tidak menghalangi, ya kan? Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Ada ini apa E-nya nggak, Bu Dewi? Ada opsi E-nya nggak? Mungkin ada opsi. Ada option E-nya nggak? Option E. Oh, ini yang E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI agar membawa perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Ini perwakilan. Tapi kalau data-data Ibu apa harus membawa ini orangnya gitu kan? Kalau data-data semua di pemerintahan kan kita bisa kirim online seperti di Jakarta dipecat gitu. Oh, masa Mbak? Kan kita bisa mengurusi tanpa harus ke sana, kan semua sudah serba teknologi gitu kan ya. Maaf Bu, saya pejuang dulu, saya pejuang itu GTT. Sekarang saya baru 1 tahun P3K. Enggak, bahwa berjuang itu harus Bu, berjuang itu harus. 4 kali saya demo. Saya pernah tidur sampai jam 2 malam gelandangan di taman kota di Jakarta. Itu perjuangan saya. Berapa tahun saya berjuang di kategori 2 dan alhamdulillah sekarang saya udah menikmatinya, sudah 1 tahun saya udah masuk P3K gitu. Jadi untuk para honorer yang sekarang ada di sini, menurut saya tetap saja berjuang karena memang nanti ada pencerahan. Seperti saya kan usia saya kan kemarin 40-an, jadi kan saya nggak bisa ikut tes CPNS begitu. Nah, saya berjuang itu untuk meminta payung hukum supaya yang usia lebih dari 35 tahun itu bisa juga gitu ikut menikmati. Ya akhirnya alhamdulillah ada payung hukum untuk P3K begitu. Itu kan hasil perjuangan kami, Bu. Iya, Ibu, saya juga GTT kok. Ibu, saya juga GTT, saya tahu. Sudah sampai Jakarta, Bu. Bu mau tanya Bu Dewi. Iya, jadi kalau misalkan pilihan yang B menurut saya itu terlalu sadis gitu. Bu Dewi tanya Bu. Iya Pak, iya Bapak. Tapi kenyataannya kita harus bentar, itu Bu. ya. Saya tanya sebentar Bu. Ya, Bu Dewi. Di situ mengatakan bahwa PNS yang telah menerima tunjangan profesi, artinya PNS yang sudah menerima sertifikasi itu berhubungan dengan uang, kan gitu? Oh iya benar Pak. Karena di situ kalau tidak disebutkan PNS yang telah menerima tunjangan profesi otomatis berhubungan dengan uang. Dia mendapat sertifikasi, berarti dia mendukung dengan memberikan kontribusi ya. Bantuan, kontribusi. Saya lihat seperti itu. Jadi, tapi kalau yang kita memilih kontribusi, Bapak,
tidak harus berupa uang, katanya gitu yang C. Berarti kalau misalnya kita berpedoman pada tunjangan profesinya, benar menurut Bapak, kita harus, kalau ini ada kata-kata tunjangan profesi, berarti kita minimal memberi kontribusi dalam bentuk uang. Tapi di sini ada kata-kata tidak harus, malah yang C. Ya kan, kalau kita ingin memilih yang C, harusnya memberi kontribusi dalam bentuk uang jika itu berhubungan dengan tunjangan profesi. Harus sejalan dengan kata kunci kalau kita akan yang C, pilih yang C misalnya. Tapi di sini malah kalimat yang C itu tidak harus memberi kontribusi dalam bentuk uang. Padahal kita inginkan, Bu, itu kuncinya tunjangan profesi loh, Bu. Kan iya memang berhubungan dengan uang untuk profesi, tunjangan profesi. Penggalangan dana kan memang uang, Bu. Kenapa ada tidak harusnya? Nah, iya itu makanya. Kalau misalnya ini, kalau nanti ini dihapus, nah ini. Ya, betul. Nah, benar ini. Ya. Ya kan? Ini berhubungan dengan uang, benar. Kalau kita akan memilih ini. Tapi kalimat yang C. Apa nih, Pak? Tapi kalau yang C seperti ini. Tapi abang mesti. Dipanggil istrinya toh, Pak. Aku. Sing kebo opo nih? Belajar. Gimana Bapak? Kalimat yang C gimana? Yang abu. Tidak tepat, belum tepat. Iya, belum tepat ya, belum tepat. Tidak harusnya dihapus. Nah, kalau tidak harusnya dihapus itu baru tepat sesuai tunjangan profesinya. Iya kan? Terus kalau jawaban yang lainnya, kalau itu menyangkut tunjangan, sudah menerima tunjangan, kita kan nggak harus menelaah dari semua kalimat, Ibu. Masa semua kata kita harus terjemahkan harus itu, gitu kan enggak. Habis waktu kita ya, Bu. Kan kata kunci, Bu. Kan kalau saya lihat kata kuncinya di situ. Iya benar, Bapak. Kalau kata itu, iya. Benar. Tunjangan profesi memang berhubungan dengan uang dan kita akan memilih yang ada apa namanya? Aturannya. Iya. Gimana kalau yang D, Bu? Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membiayai perwakilan GTT ke Jakarta. Nah, ini si PNS berpartisipasi aktif, padahal di situ wadah GTT-nya sudah ada PGRI katanya. PGRI. Bun, bisa enggak kalau seperti ini berpengaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Dia memberikan kontribusi berbentuk apa namanya? Transportasi, menyampaikan bis. Ya, ini ada saya punya bis, silakan itu. Iya, Bang. Kalau masalahnya soalnya gitu, Bang. Soalnya nggak ada. Udah jauh, Bapak. Udah jauh. Udah maksudnya. Gurunya Kalau dia ini loh yang C itu loh, Bun. Gurunya keren tuh, Pak. Yang berhubungan dengan C. Mungkin gini Pak, kalau menurut saya nih, untuk pemerintahan nih, mungkin untuk pemerintahan emang jawaban Bu Dewi ini cocok ya. Tapi untuk pribadi kita sendiri pasti yang ini nih cocok. Iya benar Bu, itu kita kembali lagi ke situ. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana kalau saya itu. Tapi kan menurut ini ya kementerian loh. Iya. Benar Bu. Maunya itu jawabannya Bu Dewi itu sudah. Oke. Nah, kalau enggak Bu Dewi, kalau enggak gini kan enggak bisa tenang. Iya benar Bapak, saya juga enggak dapat ilmu. Kalau enggak seperti ini kita nanti lupa nanti. Iya Pak, betul Pak. Mungkin enggak. Jangan ya benar, Bapak, semua pendapat Bapak benar. Dari uang, kemudian Bu itu yang C memang tidak bentuk uang, Bu, itu akan menyediakan bis. Iya Bapak, benar akan menyediakan bis, boleh iya. Pak. Jawaban C itu buat kalau yang B itu bukannya mematikan semangat para GTT. Kalau sesuai hati nurani ya Enggak Bu, salah tidak semua. mematikan. Enggak mematahkan. Jawabannya Mematahkan semangat. Kalau untuk ini apa namanya untuk pilihan jawaban menurut kita hati nurani kita pastinya kita akan menjawabnya A gitu. Iya benar Ibu, hati nurani. Yang PNS yang punya tunjangan profesi
kasih dong penggalangan dana gitu kan. Saya pasti Bu, karena tahu perjuangan. Tahu Bu, kita hargai perjuangan Ibu. Tapi untuk saya ini kan pasti untuk jawaban yang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan yang diharapkan beliau yang ada di sana mungkin. Yang pembuat soal Bu Susi ya, yang membuat soal berharap kita itu menjawab. Tapi prakteknya di lapangan yang PNS yang tidak dari kita yang harus bilang ya jawabannya B itu Bu. Jawaban PNS yang buat soal ini, PNS yang buat ini, itu kita harus sesuai dengan aturan gitu Bu, dia maunya Iya. gitu. Itu jawaban belakang PNS nggak melalui perjuangan kayak kita yang kadba itu. Ibu, sampai nanti saya yang buat soal UP, Ibu. Nanti saya yang buat soal. Kalian sertifikatnya Bu, buat. Nanti saya Ini soal buat nomor berapa Bu Dewi? Jawaban sudah tergantung Amin. hati nurani Ibu, sudah saya bebaskan. Ini nomor berapa Bu Dewi? Satu soal lagi Bapak, satu soal lagi. Ya, lanjut. Ayo Biar Pak Basis mulai semua baca. Bu. Iya, silakan Biar Pak. semangat. Iya Pak. Satu soal lagi Bapak. Lanjut. Silakan Pak. Pak Bambang. Bapak, ayo baca Bapak-bapak. Baca Pak. Mana? Aduh, malah kena aku. Bapak, uang mana Pak? Coba cepet dulu Pak. Ayo Pak, satu lagi Pak. Apanya? 19B. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan modal ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi belajar unggul siswa. Dan E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu meningkatkan prestasi unggul siswa. Tidak. Belum sih, Bu. Belum disampaikan semua, sudah habis. Belum selesai soalnya. Hebatnya ibu-ibu udah hafal kuncinya Bapak. Tugas pinter. Iya, Saking batinnya itu. Bapak memang sebagai pelaksana, tapi penentu keputusan ibu-ibu. Ibu tuh mata batinnya kuat loh Pak. Iya, ini enggak berkaitan dengan logikanya kata kunci. Ini memang ada pemaksaan Ibu. Kalau sudah ada pemaksaan, kita sudah tidak bisa mentolerir guru itu. Tidak setuju, sangat tidak setuju Ibu. Karena yang lain hanya bersikap ragu-ragu ya kan, yang B dan C itu ragu. Sedangkan kita nggak boleh ragu-ragu ambil keputusan, ya kan? Bu, kenapa sampai karena nomor sudah 10 melanggar pun? Kenapa Pak? ini Bu, ancaman Kenapa dan hanya sampai pemaksaan nomor itu. 20? Bapak sudah Malam Pak selesainya Pak. Aslinya sunnah Rasul. Iya. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu mau menawarkan diri, Pak. Bapak-bapak semangat amat ya mau nambah Mbak Dewi. Kenapa Mbak? Bapak-bapak mau nambah. Ditungguin gitu. Ibu-ibunya yang tidak sanggup. Ditungguin ibu-ibu. Iya, ditungguin sama bapak-bapak. Iya, sudah ditungguin. Oh, sudah diawe-awe ya, Bu. Panggil-panggil. Ini udah dicolek-colek loh Pak, udah dicolek-colek.